Yo, halo. Kali ini kita akan unboxing handphone dari BlackBerry dengan harga yang murah. Oke, jadi ini adalah BlackBerry Q5 atau Q5. Bisa dilihat sendiri ya, untuk boxnya di sini warnanya hitam, terus ada tulisan Q5 atau Q5, dan ada logo dari garansi Blast. Kayaknya udah lama banget ya nggak ngeliat logo distributor handphone yang ini. Terus ada logo atau tulisan BlackBerry. Kalau ngeliat boxnya pasti udah bisa ketebak ya, ini kondisinya bekas. Saya beli di toko online dengan harga 200.000. Tapi dari keterangan sellernya, untuk kondisi dari handphonenya sendiri itu masih mulus dan normal, pokoknya jos lah. Oke, nggak usah lama-lama, saya penasaran sama unitnya, jadi langsung aja di unboxing. Tinggal buka aja ya, udah nggak ada segelnya. Lah, HP-nya mana? Oh, ternyata ini nih. Di dalamnya pertama ada unit handphonenya. Taruh dulu. Terus ada kitab-kitab. Buku panduan gitu ya. Dan ada stiker IMEI. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi itu aja yang ada dalam box dari BlackBerry Q5 yang saya beli dengan harga 200.000. Oke, cek unitnya. Di bagian depan ada layar 3,1 inch 720x720. Di bagian atas layar ada kamera depan, earpiece, dan sensor. Di bagian bawah layar ada logo atau tulisan dari BlackBerry yang menurut saya ini udah legend ya. Terus di bawahnya lagi ada keypad QWERTY. Di bagian samping kanan ada tombol volume up, tombol BlackBerry Assistant atau mute, dan tombol untuk volume down. Di bagian bawah ada mikrofon dan speaker. Di bagian samping kiri, di sini ada slot untuk SIM dan juga untuk micro SD. Terus ada juga port micro USB. Di bagian atas ada port jack audio, secondary mikrofon, dan tombol power. Untuk di bagian belakang, di sini ada kamera belakang, lampu flash, logo dari BlackBerry, dan stiker atau tulisan bla bla bla. Kalau saya lihat-lihat sih, ini bodinya masih termasuk mulus ya. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari BlackBerry Q5. Oke, kita cek ke settings. Untuk modelnya BlackBerry Q5 dengan model number SQR102. Dan untuk OS versionnya, dia pakai versi 10.3.2.2876. Ini udah pakai BlackBerry OS X ya. Untuk storage-nya yang 8GB, tersedia sekitar 3,1 GB. Oh iya, di bagian atas layar ini ada LED notification ya. Wah, jadi nostalgia pakai BlackBerry ya. By the way, BlackBerry yang terakhir saya unboxing itu BlackBerry Z3. Dan kalau untuk tipe BlackBerry yang masih ada keypadnya gini itu BlackBerry Gemini atau 8520 kalau nggak salah. Nah, jadi untuk BlackBerry Q5 ini, layarnya touchscreen, walaupun ada keypadnya. Pokoknya jadi inget dulu kalau pakai BlackBerry gini ya. Coba tes untuk kameranya.
Oke, lanjut kita bahas handphone BlackBerry Key 5 di tahun 2021 ini. Handphone ini dirilis sekitar 8 tahun yang lalu. Dulu harga resminya sekitar 3-4 jutaan, termasuk mahal ya pada saat itu, di mana handphone-handphone Android dengan harga terjangkau udah mulai bermunculan. Untuk desain dari bodinya sendiri saya suka, apalagi untuk yang warna putih ini, desainnya ala-ala candy bar handphone Nokia gitu. Untuk material bodinya ini masih pakai plastik, masih cukup solid dan terasa compact. Handphone ini pakai chipset Snapdragon S4 Plus, dual core 1,2 GHz, 28 nanometer, dengan RAM 2 GB dan internal memori 8 GB. Layarnya 3,1 inch 720x720, IPS touchscreen, dengan GPU Adreno 225, dan kapasitas baterainya 2180 mAh. Sensornya sendiri udah cukup, bahkan giroskop ada, dan bukan software, lancar lah. Untuk OS yang dipakai, yaitu BlackBerry 10, dengan versi terbarunya untuk Key 5 ini 10.3.2. Sebenarnya dalam pemakaian OS-nya itu masih cukup berjalan lancar. Saya juga ngerasa lumayan nyaman, dan udah cukup terbiasa dengan navigasinya, yang pakai gesture ala-ala Android kekinian atau iOS terbaru gitu. Misalnya swipe dari bawah ke atas buat keluar dari aplikasi. Kabarnya, OS ini mau bener-bener dihentikan di tahun 2022 nanti. Sayang banget ya, nggak lanjut dikembangin. Karena emang ponsel-ponsel terbaru keluaran BlackBerry udah fokus menggunakan OS Android. Untuk aplikasi khusus atau native di OS BlackBerry 10 ini tinggal sedikit, dan udah jarang yang ada update, bahkan ditinggalin. Awalnya saya juga nggak bisa buka BlackBerry World atau toko aplikasi khusus BlackBerry. Setelah cari-cari, ternyata harus diupdate, dan ternyata masih bisa. Ya, walau jumlah aplikasinya itu sedikit dan pasti nggak selengkap di Play Store atau App Store. Untuk aplikasi BBM-nya juga ternyata masih bisa dipakai, walau sebelumnya ada berita BBM dihentikan. Itu untuk BBM yang dipegang oleh Emtek. Sedangkan untuk BBM yang dari BlackBerry Limited masih bisa berjalan di handphone BlackBerry maupun di Android, yang aplikasinya bernama BBM Enterprise. Untungnya lagi, OS BlackBerry 10 ini bisa jalanin aplikasi Android dengan cukup menginstal file APK dari aplikasinya, atau bahkan bisa juga install dari Play Store. Jadi aplikasi native yang udah nggak support atau nggak ada, bisa digantiin dengan aplikasi Android. Contohnya yang udah saya coba, WhatsApp dan Telegram, itu bisa berjalan. Notifnya pun udah cukup lancar. Terus saya juga coba Spotify, masih bisa, tapi agak berat sih pas dijalanin. Ya masih untung bisa, lumayan kan buat digital audio player. Android di OS BlackBerry 10 ini berjalan di versi 4.3 atau Jelly Bean. Jadi nggak semua aplikasi Android bisa berjalan. Meskipun bisa di-download dan di-install, tapi ketika dijalankan malah gagal menyambungkan, ngehang, atau force close. Seperti pada aplikasi yang udah saya coba, yaitu Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, yang versi terbaru dan official itu nggak bisa. Tapi tenang, masih ada alternatif lain. Yang baru saya temuin itu, untuk Facebook, bisa pakai Lite yang versi lama. Itu masih bisa berjalan. Dan untuk YouTube, bisa pakai aplikasi bernama BBTube, yang berjalan sangat lancar dan ringan, karena ini native. Untuk kekurangannya, nggak bisa login. Ya masih lumayan aja lah, bisa nonton video YouTube dengan lancar. Sebenarnya tanpa aplikasi, buka YouTube di browser juga masih bisa kok. Untuk alternatif aplikasi lain, kemungkinan masih banyak ya. Kalau untuk game versi Android, game-game kekinian, apalagi yang berat-berat, itu udah nggak support, dan nggak kuat juga. Paling kalau mau, ya game-game ringan atau game jadul aja lah. Lagian kurang nyaman juga kan, ngegame di layar yang kayak gini. Alternatifnya, bisa main game konsol, karena ada beberapa aplikasi emulator untuk beberapa konsol macam PS1, Game Boy, Nintendo, Sega, dan retro konsol lainnya. Itu bisa pakai aplikasi RetroArch. Kalau mau yang lebih mantep, bisa juga main game PSP, pakai aplikasi PPSSPP. Cuma ya agak berat sih, apalagi game-game yang kualitas grafiknya tinggi. Aplikasi emulator itu native ya, jadi bisa dijalanin dengan lancar. Apalagi bisa gunain keypad juga buat kontrolnya. Cuma menurut saya, keypad di Key 5 ini rasanya agak keras dan kurang nyaman gitu. Untuk unit BlackBerry Key 5 yang saya punya ini, model numbernya SKR100-2. Kemungkinan bukan unit resmi untuk Indonesia. Karena saya cek, itu dia bisa jaringan 4G dan ada NFC-nya. Ya dari garansinya aja udah kelihatan ya. Selain unitnya bukan resmi, udah lama juga nggak terhubung ke operator. Ya udah pasti, emailnya kena blok.
Saya coba pakein kartu Tri, Axis, Telkomsel, itu sinyal nggak muncul. Jadi ya Wi-Fi only deh. Saya masih ngerasa seneng sih sama si BlackBerry Q5 ini. Selain dapat harga yang termasuk murah, desainnya saya suka, unit yang masih mulus dan normal, kecuali blokir IMEI ya. OS BlackBerry 10 ini masih bisa dioprek-oprek. Terus masih ada fosil-fosil, trik, dan tips di grup atau forumnya di Kaskus atau Crackberry. Dan tentunya, dukungan menjalankan aplikasi Android juga bisa sedikit nyelamatin handphone ini untuk tetap bisa eksis dan nggak ngebosenin. Oke, itulah pembahasan untuk BlackBerry Q5 di tahun 2021 ini. Kalau ada pertanyaan, info tambahan, atau ada hal lain yang ingin dibahas, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.